Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kalinya, saya akan membahas seputar finansial teknologi. Saya hadir akan membahas tentang penguatan mental korban pinjaman online ilegal, dan aplikasi pinjaman online ilegal yang terbukti pencairannya. Bagaimana kabar kalian, apakah masih diteror oleh debt collector dari aplikasi pinjaman online ilegal? Apakah kalian masih bingung mau berbuat apa? Atau kalian putus asa karena hutang di pinjaman online ilegal? Tidak usah khawatir, di sini saya akan berbagi penguatan mental. Saya yakin, setelah kalian melihat video ini akan semakin kuat. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, mengenai teror DC. Dulu saya pernah seperti kalian, diteror sana-sini oleh berbagai debt collector dari aplikasi-aplikasi ilegal. Oke, kita sebut saja DC ilegal. Jadi seperti ini, dari pengalaman saya, DC ilegal tidak akan pernah ke rumah. Namanya saja sudah ilegal, pasti tidak akan pernah ke rumah. Lalu bagaimana untuk lepas dari teror ini? Menurut saya ini bukan hal yang sulit, kalian tidak boleh takut dengan mereka, mereka hanya meneror. Merendahkan kalian, membuat mental kalian down, dan sebagainya. Itu hanya sebagai teror saja, agar kalian bayar. Sudah intinya itu saja tujuan DC. Jika kalian ditelepon oleh DC, kalau kalian berani angkat saja, namun jangan pernah membuat janji ke DC, bilang saja, kalau ada uang saya bayar. Jangan membuat janji seperti ini. Nanti atau tanggal sekian saya bayar, tidak usah seperti itu. Atau bila perlu kamu bilang saja begini, saya tidak akan membayar kalau Anda tidak datang ke rumah. Saya akan membayarnya kalau Anda menjemput uang tagihannya ke rumah. Bilang saja seperti itu. Karena logika saja, DC ilegal gak akan pernah ke rumah. Namanya saja sudah ilegal, jika berani ke rumah gampang saja. Bawa saja ke kantor polisi, sudah beres. Sedikit pengertian dari saya. Kalian debitur atau nasabah yang gagal bayar di pinjaman online ilegal itu tidak akan dipenjara. Namun, perusahaan ilegal apapun itu namanya, pasti dilarang, dan bisa dipenjara. Jika kalian hutang dan gagal bayar ke pinjaman online ilegal itu tidak dipenjara. Diingat itu. Jadi kalian tidak usah takut. Apalagi sampai putus asa sampai mau bunuh diri. Itu bodoh namanya. Kalian tidak sendirian. Banyak yang seperti kalian. Carilah info sebanyak-banyaknya mengenai ini. Kalian harus pintar. Kalian harus kuat. Kalian itu manusia yang mempunyai akal. Kalian harus punya mindset, bahwa mempunyai hutang dan tidak bisa terbayarkan, atau gagal bayar di pinjaman online ilegal itu tidak dipenjara. Ingat, tidak dipenjara. Jika kalian masih takut juga, kalian buang saja SIM card kalian, atau tidak usah direspon. Lalu bagaimana jika data saya disebarluaskan, dan dipermalukan ke seluruh kontak saya? Gampang saja, sebelum data kalian disebar, atau bahkan jika sudah disebar. Yang perlu kalian lakukan adalah, kalian broadcast ke seluruh kontak kalian, bahwa data kalian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bilang saja, dulu pernah mengajukan di aplikasi pinjaman online ilegal, dan sudah melunasinya. Namun saya tidak tahu mengapa data saya bisa tersebar. Oke, menurut saya sudah cukup, kalian tidak boleh takut dengan DC ilegal ini. Kita kuat, kita harus bersatu. Kita harus bisa lepas dari semua ini. Oke, sekian video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.